Hari ini kita ada di tempat yang istimewa. Ya. Nah, ini tempatnya istimewa sekali. Bener ya Bu, ini ada makam Ki Demang Wonopawiro. Bener ya? Iya betul. Tadi kan sudah sini? ketemu. Enggak, di Oh, belakang. bukan. Tadi kan ketemu patungnya itu di depan. Oh. Nah, jadi itu adalah salah satu tokoh yang ada di Gunung Kidul yang membuka alas apa Mbah? Babat alas nongko doyong. Golek Aku bingung toh malahan. Nah, itu yang akhirnya Dulu banget ini dulu adalah banget. hutan. Jadi Ki Demang Wonopawiro itu yang membuka alas nongko doyong yang Sehingga? akhirnya menjadi Kota Wonosari. Oh. Nah, cikal bakalnya. Bayangkan waktu itu dia males. Nah, lo Kan tetap nggak oke wet. ngapa-ngapain. Oke Iya, wet. iya. Nah, akhirnya. Kan berarti nggak ngapa-ngapain, masih jadi Betul. hutan, ya Karena kan? semangat, karena etos kerjanya tinggi, makanya saat ini menjadi Kota Wonosari yang cantik sekali. Berarti boleh dong kita berikan Tepuk apresiasi. Nah, Beliau ini luar biasa berarti. Kita sekarang ketemu tetangga-tetangganya Ki Demang Wonopawiro. Oh, tapi kita apresiasi juga sama Iya. tetangganya anak-anak yang sudah nari dong ya. Oh iya. Tadi ada tari Panggayuh ini dari Sanggar Tari Sekar Kinasih. Boleh tepuk tangan dan untuk apresiasi. yang sudah membuka acara ini. Nah ini teman-temannya Ki Demang ini siapa? Hari ini kita ada di Aula Kelurahan Piyaman Gunung Kidul. Tepuk Mana tangan. suaranya? Kita ada di Piyaman, Mbak. Ini kalau dengar Piyaman Piyaman, berarti mau tidur. Pakai piyaman? Piyama. Oh itu. piyama ya. Kalau dengar Piyaman, kamu inget apa? Ingat apa Kamu ya? sering lu tak jajake di sini tuh. Ah. Aku tuh nggak mau ngaku malah dikasih tahu ibu loh. Aku lupa ya apa ya. Nek berarti jajake lupa ya. Tapi nek kon bayari mesti kelingan terus. Aku lupa kan berarti nanti diingetin lagi gitu loh. Iya, di Malah sini tuh dikasih tahu banyak sama ibu-ibunya. banyak sekali sentra bakmi. Oh, di sini ya? Mau di Amerika, mau di mana saja. Kalau bakmi itu mesti Piyaman gitu. Ngakunya nggak tahu bener apa enggak, tapi emang karena enak ya, dan Sudah banyak ya. nge-brand ini bakmi Oke. Piyaman. Tapi hari ini yang istimewa karena kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang memang ingin menyapa ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang punya usaha. Bener Iya. nggak? Punya usaha ya Bu? Iya. Iya saya berusaha sih minimal ya. Usaha dan doa. Usaha dan doa. Nah bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Didukung oleh dana keistimewaan kita di acara Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan. lagi. Makanya ibu-ibu ini walaupun udah pakai seragam cantik-cantik, kita kasih kaos Si Bakul. Kita kasih kaos Si Bakul. Bukan Kita- gak menghargai tapi biar Betul. tahu Si Bakul itu apa. Kita dari Dinas Koperasi dan UKM nggak sendiri Mbak Marta, karena kita juga membawa teman, tadi sudah ngobrol juga sama Kak Wahyu. Kak Wahyu dan juga Mbak juga Atika. Mana Iya. ini? Oh, di luar Oh, sana. tertutup layar kayak wayang. Tadi sudah disampaikan ya sama Mas Wahyu. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum daftar Si Bakul, ada yang sudah ikut Si Bakul? Angkat tangan. Ada. Yang sini sudah? Oh, Belum. ya, nggak Berarti apa-apa. pas ya. Makanya kita datang ke sini nanti bisa daftar langsung. Betul. Dan kita juga akan mengapresiasi produk-produk yang ada di sini. Ya, Kita mau tanya-tanya. kita tanya-tanya. Kita juga apresiasi dengan display yang ada di sini. Betul. Kita juga apresiasi dengan membeli produknya. Betul Iya. sekali. Nanti kita beli-beli Bu. Nah, Oke, belanja. yang pertama kita mau ngobrol. Ini mewakili teman-teman yang ada di Piyaman di sini. Ini yang pertama ada Ibu siapa? Boleh kenalan dan produknya apa? Saya Bu Devi dari produknya Batik Demang Wonopawiro, batik dan ekoprint sekarang. Oh, batik dan ekoprint. Dan ini aja langsung tadi Pak Kadis di sini, Pak Kadiskop ini tak tanyain, udah tahu ada produk ini enggak Pak? Oh, Coba kita lihatin. Pak izin ya Pak. oke. Baru tahu loh ini Loh. salah satu produknya ya. Saya juga baru tahu sebagai orang kayaknya Wonosari. pas loh. Ini pas tapi kurang gede. Pas tapi orang gede berarti nggak pas. Ini produknya Ibu. Iya. Ini Beneran, produk serius? sendiri atau kelompok? Produk kelompok. Ini tapi yang ininya aja, yang ekoprintnya aja. Ekoprintnya. Kanvasnya, Oh, maksudnya ya. yang bikin sepatunya beda vendor iya, lagi. iya. Kita Oke. kerjasama Berarti sama ini Mbak pengrajin. Marta, ini ibu-ibu itu yang bikin ekoprintnya, Benar. kainnya terus disetorkan
Iya. Itu ya. Iya. Dan jadilah produk yang macam-macam termasuk Nah, sepatu. ada sepatu. Dan ternyata salah satu produknya adalah ini. Iya. Loh, itu Ini juga aku pakai selama ini. Ini punyamu apa siapa sih? Bukan, ini punya sini. Tapi aku tuh masih pakai produk ini ya. Bu Sri tadi yang ngingetin saya. Bu Sri mana Bu Sri? Nah. Oh iya. Setahun yang lalu nih. Ada produk ini yang aku pakai sampai sekarang loh. Keren kan produknya Kamu itu UMKM? kebangetan loh, setahun masa nggak beli-beli. Ya enggak lah, nanti beli lagi. Tapi Oke. maksudnya berarti kan produk UMKM itu pun keren banget. Keren, berkualitas, awet, bisa dipakai lama. Iya. Dan ini anggota kelompoknya berapa, Bu? Anggota sekarang yang aktif ada 6 orang. Yang aktif, nah memang yang nggak aktif berapa? Kalau dulu kan pelatihan itu Banyak ya? 33 ada. Oh ya. Tapi yang lanjutin ikut Ya, produksi cuma tapi 6 orang. hanya karena seleksi alam jadi Wah, tinggal. seleksi alam ya. Kena hujan dan panas maksudnya. Oke Bu Iya. Devi, ini kan produknya keren nih, udah ada sepatu, ada tas-tas kecil gitu. Ini di display atau gimana ini kalau orang mau beli itu? Oh, kita sementara display ada di tempat kita membatik di rest area Oh di Piaman. rest area. Iya. Di timur SMP itu? Iya, di timur Oke. SMP. Itu berarti kita bisa lihat langsung produk-produknya di sana. Iya, Setiap saat ready atau cuma kalau ada pesanan? Kalau sementara ini masih ada ready stoknya sepatu, masih ada. Ukurannya tas. gitu, set Iya, gitu? Iya ada. Oh iya. Oke, kalau biasanya beli orang mana sih Bu kalau di Piaman ini kalau produk-produk ekoprint, batik gitu? Kalau mungkin karena mereka kan bilangnya mungkin mahal ya, sebenarnya enggak juga kalau dibandingkan dengan harga yang di kota, kita itu masih di Loh, bawahnya. ini kita juga kota loh. Berarti Iya, bukan itu yang harus beli kalau bilang mahal ya. Bukan pasarnya. Sementara itu ibu-ibu itu yang dari kelurahan itu Bu Duko, Bu Neng itu juga suka. Kuning pakai Iya. ini. Oh, di endorse dan bayar ya beli ya. Ya beli. Oke. Oke, Ibu Devi, pokoknya nanti salam buat teman-temannya. Iya. Iya, semangat buat bikin Dari 6 orang kreativitas. semuanya bisa berproduksi, semuanya bisa kreatif semuanya. Jadi Monggo. kalau tahun depan kita kesini lagi ada produk baru lagi. Betul. yang muncul. Nah, Ya, gitu. kita berusaha. Ada untuk- rencana apa yang mau terdekat bikin apa gitu dari kelompoknya? Kita sementara mau cuman inovasi motif-motif batiknya Motif-motif aja. batiknya. Terus kalau itu mungkin kita mau bikin produk jadi dari ini apa ekoprint, kain-kain Ekoprint. ekoprint. Oke. Kalau enggak, ini nanti kolaborasi dengan UKM yang ada di Sleman yang kebetulan sama nih bikin ekoprint, dibikin sepatu. Oke. Suatu saat ketemu bisa belajar bareng. Nah, Ya. Ya itu sementara sebenarnya masalahnya di situ juga sih Mbak. Kenapa? Marta. Kita nggak ini tahu mau kemana gitu ya? enggak produksi kan cuman ininya aja, terus sepatunya. Kenapa nggak bikin sekalian sepatunya gitu loh? Pengen ya? Kita tuh pengennya ya ada yang daerah sini aja karena kita ini bikin sepatunya ini di Malang. Oh, di Malang. Ya jadi kan karena kita jauh terus ada ongkos kirim dan segala Betul, macam itu betul. kan Menambah- menambah harga. Harga. Oke, oke, oke. Oke, ini berarti ada peluang juga nih kalau ada yang bisa punya kemampuan untuk bikin iya, sepatu, bisa Oke. kolaborasi atau nanti belajar bareng dengan yang lain ya. Itu jadi catatan kita bersama. Oke, Yes. terima kasih Bu Devi. Dan berikutnya Berikutnya Dengan- adalah Bu Rini Lestari, ini dari Desa Prima. Monggo, Bu Kalau Rini. Desa Prima Prima pastinya produknya lebih dari satu ya Bu. betul. Karena ini kan ibu-ibu Boleh ya. diceritakan Ya, Bu desa banyak. primanya Bu. Desa Prima Sri Kandi itu produknya banyak sekali. Ada onde-onde ketawa, Aduh, favoritnya kita ya. terus keripik tempe, jamu, terus itu yang apa itu namanya keripik debok dari pohon pisang itu juga Oh ada. ya. Telur asin juga. Banyak sekali Mbak. Yang paling produknya dari- diminati atau paling laris yang mana Bu? Menurut catatan. menurut keripik tempe sama onde-onde ketawa, Oh. jamu itu yang paling laris. Paling Jamu juga, laris. ya. Ini ngomong-ngomong kalau ibu-ibu Desa Prima, Ya. itu semua orang di desa atau hanya yang memang bisa ingin berusaha Bu? Dulu kelompok kami ada sekitar 40, tapi untuk saat ini yang aktif cuma 20 sekitaran. Jadi Yang aktif itu karena apa? Maksudnya memang sehari-hari sudah punya usaha. iya betul, Oh. sehari-hari sudah punya usaha. Terus itu apa? Yang kurang aktif itu kemungkinan teman-teman itu masih gimana ya? Masih kurang
jiwa dagangnya itu Oh. belum. Tapi boleh nih yang nggak aktif tuh kembali bergabung. Boleh sekali, boleh Oke. sekali. Malah pengennya Nanti seperti disemangatin itu. bersama-sama ya Bu. Iya, siap, Biar siap. kita sama-sama. Atau misalnya barengan gitu ya. Nah, Ya, kamu bisa jadi nggak apa? harus punya produk sendiri. Aku bisa Iya, apa iya. nanti sama-sama kolaborasi. Oke, tapi ini Oke. adalah upaya yang menarik. Kita berikan apresiasi, aplaus, tepuk tangan. Matur nuwun Ibu-ibu. Saya Matur nuwun, kembalikan ya. nggih. Iya, biar nanti Pak Kadiskop DIY juga pengen. Berikutnya kita ke bapak-bapaknya. Bapak-bapak dong. Monggo, Pak. Monggo Pak Lagio sama Pak Yanto gantian. Monggo di sini Pak Yanto. Mriki, Pak. Iya. Pak Nah. Lagio dan Pak Yanto. Karena bapak-bapak produknya kira-kira apa ya? Kita tanya langsung. Yang pertama dengan Bapak siapa? Diperkenalkan Nama nama saya dan produknya. Tugianto. Saya dari Pedukuhan Ngemplek RT 01 Kelurahan Piawan. Piaman. Produk saya berupa kerajinan wayang kulit. Wayang Wayang kulit. kulit. Jadi diliatin ada di belakang kita Oh ya. iya, ada wayang kulit. Ini turun temurun atau gimana? Enggak Mbak, saya dulu waktu SMA itu saya belajar pada tetangga saya yang kebetulan dia empu, pembuat Oh, wayang. oke. Gitu. Kenapa Pak tertarik bikin wayang? Seneng aja, hobi. Dari kecil saya hobi ya. Itu. Terus berarti sampai sekarang sudah berapa tahun secara resmi memang menjadi pengrajin wayang? 35 tahun. Wow. Pak Yanto, Ya, bisa dalang, Mbak? enggak bisa Pak. Loh, Enggak tapi bisa. gawe wayang. Emang harus Iya. harus bisa dalang kalau yang Loh, siapa tahu. Berarti cuma seneng bikin wayangnya. Iya, iya. Itu kalau bikin wayang tuh kalau sekarang, era sekarang tuh satu set atau pesanan. Saya pengen Janoko, Apa dong? saya pengen Iya. apa gitu. Ya saya meladeni pesanan. Pesanan. Itu. Tapi kalau tidak ada pesanan ya yang penting saya berkarya. Oke. Cuma tetap itu. bikin maksudnya? Iya, iya. Oh. Gitu. Oke. Ini yang beli siapa Pak kalau produk-produknya Pak Yanto ini? Kebanyakan produk saya itu dibeli kolektor, Pak. Oh, kolektor. Kolektor, iya. Itu. Berarti Jadi untuk bukan untuk diwayangin Main, gitu buat dimainin. Tapi ini standar pedalangan bisa Iya. untuk dipakai dalang juga bisa. Tapi Ini kolektor itu biasanya mereka itu untuk apa? ya dipajang. biasanya dipajang Oh. atau Menambah nanti, koleksi gitu ya? Nambah koleksi bagi pengkoleksi wayang itu. Oke, ini Orang keren mana sekali. biasanya Pak? Ya macam-macam, malah kebanyakan luar kota Gunung Kidul. Luar kota Kebanyakan. Gunung Kidul itu mana? Ya Pado. ada yang dari Kulon Progo, Bogor, Oh. Surabaya, Kalau ini Pak, kalau orang Gunung Kidul ada yang beli nggak Pak? ada. Banyak. Ya nggak begitu banyak. Padahal deket ya. Iya. Biasanya tetangga itu malah nggak beli. Ya. Iya. Kalau yang paling spesial Pak, selama bikin wayang ini siapa yang beli Pak? Yang beli itu masalahnya itu gimana ya Mas? Itu beli itu biasanya itu ya kolektor itu tadi. Oh. Tahu di Facebook itu pesan. Oh berarti gitu. diiklankan di Facebook Pak? Ya saya nggak mengiklankan, tapi saya biasanya posting-posting aja gitu Oke. hasil karya saya gitu. Nanti kalau Akhirnya- cocok ya kita Iki Akhirnya apa tahu. iki? Iki raniat dodolan soalnya. Neng toh. payu. Neng payu. Neng tonggone rada tuku. Apik lagi. Oke Pak Yanto, Iya. ini berarti dikerjakan sendiri dan keluarga gitu atau gimana? Saya sendiri. Bener-bener sendiri? Iya. Dari cari kulitnya, bikin dari apa itu bahan namanya? sampai Natah ya. Kok natah. bahan sampai finishing saya sendiri. Semuanya sendiri. Iya. Itu apa disebutnya apa Pak prosesnya? Proses bikin wayang kulit namanya apa? Memahat. Nyungging. Nyungging itu kan mewarnai nyungging itu ya. mewarnai. Kalau Kalau ininya Natah itu natah, ya. Natah dan nyungging. Iya, Itu iya. keahlian yang spesial ya. Kira-kira kalau ada yang ini kan habis ini dilihat orang nih, ya. kalau mau belajar itu boleh nggak Pak? Silahkan. Boleh. Silahkan kalau ada yang mau silahkan. Di rumah Pak Yanto gitu. Iya di rumah saya itu. Oke. Saya Ini tidak menarik. memungut biaya saya. Beneran Begitu, Pak? Bener, silahkan. Oh. Berarti nanti bule-bule kita ajak sini ya. Tahu ya. Oke, matur nuwun Pak Yanto, sukses selalu dan berikutnya. Amin, amin. Ya, Ini terima kasih. dengan- Adalah Pak Lagio. Pak Lagio. Ini tuh produknya unik. Ada di sebelahnya Mas Moyo. Iya, salah satunya. Oh iya. Itu dari apa Pak? Produknya Pak? Dari batu. Oh dari batu. Dari sama batu. bambu ya. Berarti Wow. ukiran batu. Ukiran batu. Iya. Batunya Iya. dari mana Pak? Itu dari Kelurahan Gari.
Oh dari Gunung Kidul juga Gunung ya. Kidul aja. Oke. Terus kenapa kepikir Pak bikin kayak gini Pak, ukiran-ukiran gini? Saya dulu kerja di ukir batu di Selang, ekspor ke Singapura. Oh, kalau sekarang pasarnya Sekarang sudah meninggal bosnya. Terus saya ini produksi. jadi bos sendiri Oh sekarang. enggak. Sekarang juga produksi dari Iya, bambu. bambu. Oh Iya. bambu juga, berarti kerajinan kayu dan bambu. Iya. Batu. Batu Batu dan- dan bambu. Nah, ini kalau ini boleh Kalau diceritakan. ini yang ini kebanyakan kurungan jago, yang Hmm. lebih besar lagi motifnya ya seperti ini. Tapi di sini banyak peminatnya. Ini disetor atau diambil langsung pembeli, Pak? Diambil dan pembeli. Oh langsung pembeli Iya. ke dalam jenengan. Nah, Kalau ini pembelinya tahu Bapak dari mana? Ya gedok tular. Oh, Kalau gedok tular. jago itu loh. Para ini ya penghobis ya. Penghobis jago. Hobi. Kalau yang gedek itu kebanyakan Bantul, Parangtritis. Gedek itu buat apa Pak biasanya Pak? Untuk rumah makan. Oh hiasan ya? Iya. Untuk dekorasi kayak Iya, gitu ya? Untuk seket, untuk ternit Kalau mau pesan gitu ukuran segini itu bisa? bisa. Kalau bahan bakunya Pak? Bambu. Maksudnya Itu- masih mudah? Oh enggak, malah yang lebih tua. Maksudnya mudah dicari? gampang Oh dicari di mudah sini itu nggak? bambu. Bambu di sini banyak. Di sini banyak. Berarti nggak usah impor ya Pak? Enggak Ini Pak, ya, Pak. sendiri atau kelompok Pak? Sendiri. Sendiri bener-bener. Iya, sendiri. Bapak-bapak ini individual ya berarti. Oh, dodo wae lah. Orang dijahit tonggo-tonggo nih. Oke, baik. Pokoknya Iya. ini keren-keren sekali produknya. Ini banyak seniman-seniman juga yang ada di Piaman sini ternyata dan bisa berdaya jual tinggi produk-produknya. Betul. Semoga ini menjadi identitas. Jadi kalau pengen belajar nyungging wayang, membuat wayang, Pengen boleh belajar ke tempat. gawe gedek juga bisa ya Pak? Bisa. Iya Pak Yanto. Iya. Loh iya loh. Iya, ini perlu dikembangkan lagi karena kan adik-adik kita juga nggak tahu cara bikin gedek itu Betul. gimana. Dan sekarang kan menjadi interior Betul. ya. Oke. Kita apresiasi untuk bapak-bapak, matur nuwun. Dan setelah ini kita akan bersama ketemu dengan para narasumber kita. Tentu saja kita mau ngomongin UMKM ini supaya bisa terus naik kelas. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Oke, dan untuk menyemangati ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang ada di sini, kita mau yel-yel lagi ya, biar semangat ya. Sudah siap semuanya? Kita yel-yel. UMKM naik kelas Jogja.
istimewa. Terima kasih. Berarti udah semangat nih ibu-ibu ya. Semangat. Iya, habis masak langsung dibawa sini Mas, soalnya Mas. Belum Iya. masak, Bu. Pamite syuting dadine suka esuk wis do make upan jam Iya loh. jam 3 nggih, Wong nggih. Luar biasa. Udah pakai batik bang bagus-bagus malah ketutup kaos si bakul. Enggak apa-apa biar tambah Iya, biar cantik. semangat ya. Nah, karena sudah pakai kaos si bakul, tadi sudah dikasih tahu Kak Wahyu si Betul. bakul itu apa. Nah, yang belum, ini tugasnya. Ya. Segera ngapain gitu tanya kepada narasumber. Nanti kita tanya ke narasumber. Maka kita hadirkan pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu-ibu dan Bapak, Pak Wisnu Hermawan SPMT. Tepuk tangan dong, Pak Wisnu. Sugeng siang. Iya. Sugeng siang ibu-ibu. Piaman sehat? Alhamdulillah. Iya. Kalau ketemu tadi ditanya sama Aat saya Pak. Kalau Piaman itu ingatnya apa? Kalau Pak Wisnu ingatnya apa Pak? Mie. Wah, Bakmi. Betul, kamu aja yang lupa kalau Enggak. dijajak kayak lupa. kalau Pak Wisnu beli sendiri berarti. Kalau beli sendiri ingat. Ingat. Kok lengah-lengoh mine iki sebelanti. Mine nek wengi, Pak. Oh, dalu. Iya. Iya. Iya, berarti memang Pak Wisnu. Jadi mie-nya lagi bubuk. Bobok kalau siang bobok, kalau malam keluarnya itu. Aduh, nanti kita bangunin ya. Dan kemudian hari ini kita juga hadirkan Kepala Dinas Koperasi UKM Gunung Kidul Pak Supartono STMT. Pak Tono, boleh tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Gimana Pak di sini Pak? Banyak potensi. Banyak sekali potensi saya di Kelurahan Piaman ini, dari kerajinan banyak sekali, kemudian juga olahan makanan juga banyak. Wes, langsung terbukti ya Pak. Iya, betul. Di display semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke. bersama Pak Kadis Gunung Kidul. Dan Siap. berikutnya kita mau kulon nuwun. Ini karena kita sudah dikasih tempat, kita boleh ketemu dengan warga masyarakatnya, kepada Pak Lurah Piaman, Pak Tugino SPD. Kulon nuwun Pak Lurah. Nggih. Di sampingnya kayaknya ada mic-nya sudah. Di sebelahnya Pak. Sebelahnya Pak Tugino. Iya. Nah, itu punya Pak Supartono. Pak Lurah ini mengambil mic-nya orang lain loh. Kula nuwun Mbah Lurah. Ye, terima kasih Mas Aat, Nggih. Mbak Marta, Nggih. hadir di Kelurahan Piaman tercinta ini, Demang Wonopawiro, yang penuh potensi Betul. bisa dikembangkan untuk rakyat Piaman. Oke, luar biasa. Ini bestinya Mbak Lurah ya? Oh iya, bestinya Moyo sebenarnya Mbah Moyo. Lurah itu. Oh, makanya langsung kita Iya. kenalin aja. Langsung kita kenalin, ini bestinya Pak Lurah. Ini ada Mas Yanuar Widi Armoyo. Mas Saat, Mbak Marta. Kulon nuwun ibu-ibu, bapak-bapak sehat. Biar kayak Pak Wisnu. Iya. Dagangannya laris nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu nek krungu Mas Moyo kaya ngrungokke radio mboten? Kaya radio napa? Wis ora ono sik wong ngrungokke radio ternyata. Karena suaranya Moyo itu ya terkenalnya cuma suaranya, wajahnya nggak kelihatan, nggak terkenal. nggak kelihatan. Jadi Oh. kalau denger iklan kejepit pager kayak gitu itu pasti Langsung kelingan kejepit pager. gitu. Oh, Nah, sing iki toh. makanya Mas Moyo kita bawa ke sini itu salah satunya nanti buat ngajarin ibu-ibu piye to ben nek iklan produk dagangan itu keinget seperti wong kejepit pager kan dadi kae. Nah, Lah kalian aku ora kejepit pager kok, Mas. yang kok dijepit ke Oh iya. bareng-bareng. Oke. Oke. Nah, yang pertama karena tadi sudah di display di sini, udah kelihatan nih ibu-ibu produknya. Mau dilengkapi karena ini cuma sebagian Betul. ya. Pak Lurah, menika kalau di Piaman menika menopo potensinya? Potensinya nopo, Pak? Termasuk yang ini, yang UKM-nya. Apa, Pak? Ya. Terima kasih Mas Aat sama Mbak Marta. Jadi potensi betulnya Piaman itu cukup banyak. Jadi tapi yang lebih dikenal oleh masyarakat mungkin tidak hanya Gunung Kidul tapi di Jogja itu adalah bakmi Jawa Piaman. Kami menghadirkan, monggo Pak Gianto sama Pak Hasan berdiri. Wah, ini Nggih. Niki napa? Bakmi Jawa Oh, Piaman. bakmi. Lah ini Pak Wisnu Maaf bakminya. tapi tidak bisa bawa angkring. Kalau bawa gerobaknya angkring kan nanti ya. Itu. Bahkan bakminya Pak Gianto sudah
ada napa nggih, ada rekomendasi dari Kemenak yang makanan halal. Sudah halal. Oh, boleh tepuk tangan dulu ya Pak Lurah ya. Matur nuwun. Ini ditepuk tangan ini ben ditraktir. Ya ora. Ibu-ibu ya saya tepuk tangan ngomong kita nggak tepuk tangan. Kan belum buka ya Pak. Oh, Malam ya iya. Pak bukanya Pak. Nah malam. Monggo Pak Lurah. Monggo dilanjut. Yang terkait dengan UKM di Piyaman ini kami berkeinginan, jadi memang semboyan saya bangun desa, maju ke desa, nyejahterakan warga. Hal ini kita wujudkan dengan adanya UKM. Tadi kan ada batik Demang Wonopawiro, ada desa prima, lalu ada makanan olahan, ada jamu, dan ada tata wayang, kerajinan yang perlu kita angkat. Dengan demikian nanti akan menyejahterakan masyarakat Kelurahan Piyaman, tapi semuanya itu tidak lepas dari kerja keras kita bersama, khususnya warga masyarakat Kelurahan Piyaman. Kami berkeinginan dari desa prima, lalu mungkin nanti kita meraih desa trainer, khususnya untuk Kelurahan Piyaman, karena Kelurahan Piyaman statusnya rintisan Kelurahan Budaya. Diharapkan nanti kalau sudah rintisan, jadi naik Kelurahan Budaya, Mandiri Budaya, harapannya seperti itu. Tapi itu perlu kerja keras, dukungan semua lapisan masyarakat demi untuk meraih program yang bersumber dari dana keistimewaan. Kami ucapkan terima kasih Pak Wisnu dari Dinas Koperasi UKM DIY. Kami berkeinginan nanti di tahun 2025 ada program pelatihan UKM. Pelatihan UKM karena sekali lagi di Piyaman itu banyak sekali. Ada bakpia, lalu tadi ada kerajinan-kerajinan yang lain yang perlu kita angkat. Dengan demikian nanti di tahun berikutnya bisa menjadi desa trainer. Itu harapannya seperti itu. Jadi Piyaman memang harus kita kembangkan, tidak kalah dengan kelurahan yang lain. Itu yang kita harapkan, mungkin itu Mbak Marta, Mas Aat. Oke Pak Lurah. Boleh kasih semangat dulu buat Pak Lurah. Setuju nggak ibu-ibu nanti mau ada banyak pelatihan buat UKM? Setuju. Memang butuh pelatihan apa? Macam-macam kiopo lo ya. Nggak masa. Udah pinter. Ini rest areanya sudah aktif ya Pak? Ya. Ada yang aktif Sudah aktif. Jadi mungkin kita perlu proses yang berkaitan keberadaan rest area. Tadi ini si bakul ini saya mikir-mikir gimana kalau di rest area. Tapi kan karena di sana belum segi tempat yang lain. Kami kasihan nanti di sana kan nopo menika bleduk Pak. Bleduk. Jadi harapannya nanti ke depan lebih baik, lebih maju lagi. Oke Pak Lurah. Okay. Tapi potensial nggak ini rest areanya? Maksudnya dikunjungin wisatawan nggak? Ya sekarang ya untuk kelihatan batik Demang Wonopawiro, lalu untuk desa prima, lalu ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Oke. Belum potensial? Belum. Hai ibu-ibu meneng wae orang ngandani yo. Makanya ning ngarep dalan kayak diawe-awe gitu. Iya. Aku nek suka kulon sok bablas loh, padahal kebablasan. Ternyata kan di pinggir jalan sini ya. Cuma agak masuk terus depannya mungkin belum ada tulisan atau apa jadi nggak kelihatan kalau bablas. Ya perlu diawe-awe lah, di-invite, diundang, dipromosikan bahwa ada rest area yang isinya menarik. Tapi kalau gitu kita boleh tanya sama Pak Tono aja deh, Pak Kadis Gunung Kidul ini kan contohnya ini punya banyak potensi wisata. UKM-nya ini bagian dari bisa jadi oleh-oleh, kreativitas itu bisa di-inline-kan. Gimana Pak kalau program dari dinas sendiri? Dari dinas sendiri, tapi sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya, Mbak Marta, Mas Aat. Jadi kalau program kita memang kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa mendukung pariwisata yang di Gunung Kidul. Seperti kita ketahui bahwa di Gunung Kidul ini adalah menjadi salah satu kota tujuan wisata di daerah istimewa Yogyakarta, dan sampai sekarang wisatawan banyak yang berkunjung di Gunung Kidul, sehingga harapan kami juga UMKM yang ada di Gunung Kidul ini bisa mendukung gitu. Jadi produk-produk yang ada di Gunung Kidul ini bisa menjadi cendera rasa dari para wisatawan yang berkunjung di Gunung Kidul gitu. Itu karena harapan kami untuk lama tinggal, kemudian mereka spending money di Gunung Kidul ini bisa lebih banyak dan lebih lama gitu. Kita ketahui kan
kalau istilahnya kan Gunung Kidul sebagai lantai 2 Jogja gitu. Jogja lantai 2. Ini mereka biasanya kunjungnya di wisata di Gunung Kidul, tetapi mereka stay atau kemudian mereka menginap di Jogja. Nah, harapan kami nanti bisa lama di Gunung Kidul, nanti juga membelanjakan uangnya juga di Gunung Kidul. Dengan apa? UMKM yang ada di Gunung Kidul ini kita berdayakan baik dari sisi kualitas, kemudian juga rasa, kemudian sertifikasi ini juga kita fasilitasi sehingga benar-benar bisa mendukung Gunung Kidul sebagai kota wisata. Iya, fasilitasi apa saja Pak kalau yang buat UMKM kalau dari Kalau Kabupaten dari di Gunung Kidul sudah kita fasilitasi dari sertifikasi halal, kemudian juga PIRT, kemudian juga kita fasilitasi dengan TKDN juga, ini sudah gitu. Kita cek ya Pak. Ya, silakan. Ibu-ibu, ada yang butuh sertifikasi halal? Sudah punya siapa aja coba angkat tangan. Wah, semua. Woi. Oh, ada yang proses. Oke. Ya. Kalau PIRT siapa yang butuh? Sudah punya juga, Udah. coba angkat tangan yang sudah punya. Agene wes kok belum daftar si bakul ya. Kalau NIB jelas sudah punya semua ya, NIB. NIB sudah semua. Oke, apa Terus lagi yang butuh belum? Apa lagi? Duit ada yang punya? Oh enggak loh. Iki lo apik tenan lagi Apa? bener. Enggak butuh duit toh Mas. Orang butuh duit. Orang duit. Orang tua duit. Oke. Iya, kalau peningkatan kapasitas tadi pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan? Oh, alat produksi. Terus apa lagi? Mulai takutnya apa lagi, seneng terus. Ya. Tapi sering loh Dinas Koperasi Kabupaten tuh mengadakan pelatihan. Ibu-ibu pernah ikut belum? Soalnya aku sok dijak loh. Jadi ngerti nggih Pak? Sok dijak Bu Emi itu. Jadi sering pelatihan misalnya marketing, digital marketing kayak gitu. Jadi ibu itu nggak harus bisa, tapi tahu nanti putrane atau tetangganya bisa dikolaborasikan, diajak kerjasama. Seperti hari ini kita menyediakan fasilitas gratis untuk foto produk. Jadi nanti payeke di foto, sepatunya di foto. Isi nih Mas payekku. Lah apa? Seperti saya dua raisen itu jadi. Maksudnya buat apa nanti foto produk? Foto produk itu tadi salah satunya untuk memasuki dunia digital marketing. Jadi di-upload di Facebook, untuk status WA itu kan butuh foto yang bagus tapi tidak menipu. Nah, kita jadi biar menarik ya. Betul, kita menyediakan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah karena ada Mas Wahyu dan Atika. Ini maksudnya hari ini juga sebisa mungkin daftar si bakul. Daftar. Tinggal daftar. Kenapanya? Kenapa? Nanti. Setelah ini tetap di Sarasehan si bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kinis beres, gak bayar. Jadi kurang bayar? Urus. Pantesan.
Nah, Oke, nanti kita juga mau belajar ya seperti Apa? yang tadi kita sampaikan. Jadi ibu-ibu ini biar semakin potensi yang ada di depan mata ini semakin bisa diraih. Nanti kita belajarnya sama Mas Moyo. Tapi sebelum ke Mas Moyo, kita mau tanya-tanya, kenapa sih harus ikut si bakul? Iya, kok dari tadi kita ngoyak-ngoyak atau Betul. ngopo Kok kaosnya itu si bakul kabeh itu apa? Engko nek mau si bakul kaosnya diambil lagi. Ora Ya enggak. Ini pokoknya biar kita itu tambah kenal, tambah dekat program pemerintah si bakul tuh kenapa kita harus ikut? Kita langsung Iya, manfaatnya apa? Jadi Tanya kita tanya langsung. langsung Pak Wisnu. Pak Wisnu silakan. Nggih. Ibu-ibu, jadi apakah ibu-ibu sudah bersosi bakul? Sudah ya, masih sebagian ya. Nggih. Ibu-ibu nggih bakulan mboten niki? Nah, nggih, ngoten niku wis leres nggih. Dari bapak-bapake kan nggih pun sebagian bakulan bakmi nggih. Nah, niku minimal lek saumpami menapa cara gampilipun menika nggih si bakul niku sistem kangge dodolan. Meskipun sebenarnya si bakul adalah singkatan dari sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Nah, ibu-ibu kan sudah punya usaha. Apalagi di Piyaman ini, Nyon Sewu Pak Lurah ini kan lokasinya berimpitan dengan kota Wonosari ya. Jadi tidak jauh, ini kan daerah perkotaan. Sebenarnya kalau mau ngeksis di sini ini sudah cukup mudah, meskipun tadi disampaikan Pak Partono kalau Gunung Kidul Jogja lantai 2, tapi di Piyaman ini serasa Jogja lantai 2 ini ke lantai 1 gitu kan rasanya gitu. Jalannya tidak nggih lempeng-lempeng gitu, enggak kok jauh dari gunung, meskipun tak jalan yang dhuwur gunung ini, tapi ini adalah pusat kotanya Wonosari ini ya, di salah satunya di Piyaman ini. Jadi mengapa kok ibu-ibu harus dikenalkan dengan si bakul? Karena pemerintah yang pertama pengen mengembangkan transformasi digital. Kalau ibu-ibu sudah punya halal PIRT, itu berarti ibu-ibu sebagian besar sudah punya akun atau NIB, sudah punya nomor induk berusaha. Kalau sudah punya kagungan nomor induk berusaha, sebenarnya ibu-ibu sudah melek digital karena daftarnya itu juga online itu. Napa didaftarke ini? Oh, daftar sendiri. Oh, gengsi kalau didaftarke ini. Nah, ini yang salah satunya itu. Jadi di si bakul ibu-ibu yang sudah daftar OSS dan sudah kagungan NIB, kula sumanggaken yang belum daftar si bakul untuk segera mendaftar di si bakul. Nanti pelatihan-pelatihan yang mungkin belum kejaring dari Dinas Koperasi UKM Gunung Kidul, nanti juga bisa kita juga fasilitasi. Tadi Pak Supartono sudah pangandikan bahwa Gunung Kidul juga mengkampanyekan halal PIRT, dan pelatihan lainnya sama di DIY juga melakukan hal yang senada. Kali ini memang kita pengen berkolaborasi, kita gandeng teman-teman yang ada di OPD Kabupaten biar apa yang dilakukan pemerintah daerah itu bisa sinergis dengan program yang juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian yang kedua ibu-ibu, tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Lurah, kebetulan Piyaman ini dipilih karena Pak Lurahnya aktif WA, minta disupport kelurahan planner sebenarnya. Wah, Piyaman ini tengah kutho ya Pak, tapi beliau aktif sentra mie, sentra kuliner, dan di depan ini ada beberapa craft produk sepatu. Ya, malah tertarik sepatunya sebenarnya. Artinya apa?
komoditas unggulan yang sudah dibangun dan selama ini sudah settle, mungkin tidak akan banyak nyentuh itu, biar dia tumbuh dengan sendirinya. Dia sudah punya pasar sendiri, tapi sebenarnya pemerintah pengen wilayah itu punya produk-produk atau kreativitas yang baru. Kita pengen menciptakan ekonomi baru. Bisa nggak nanti kalau beli bakmi Jawa Piyaman itu bonusnya sepatu. Berarti rada larang sithik itu bakmi ini kok 20.000. Oh bakmi ini kok 500.000 bonusnya sepatu lah. Jadi ora tuku sepatu bonus mie, ning tuku bakmi bonus sepatu. Nah nanti biar Mas Moyo yang akan menjelaskan. Selama ini seorang wirausaha atau entrepreneur kan dituntut untuk berpikir sinting, berpikir yang out of the box. Nah, ini yang memungkinkan nanti Piyaman tidak hanya dikenal sebagai sentra bakmi saja, tapi sentra-sentra lain yang memungkinkan itu terintegrasi dengan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang sudah jalan. Ini, oleh bakmi Piyaman nih, neng kono iso tuku sepatu loh. Oh, lek bakmi Piyaman nih bonusnya iso bonus kandang. Apa sih istilah ini? Kurungan, gitu kan. Kandang kan gede, gawane angel, gitu kan. Kurungan sak PTE, nanti PTE malah iso mbeleh dhewe lah. Ini bisa nggak nanti harapan kami itu ekonomi-ekonomi baru yang selama ini muncul dari Piyaman itu kemudian mengalami transformasi. Harapan kita seperti itu. Jadi mungkin oke, bakmi Jawa Gunung Kidul sentranya di Piyaman. Tapi ini bisa nggak ekonomi-ekonomi baru dari Piyaman itu juga tumbuh sinergis dengan Piyaman. Nama batik Ki Demang Wonopawiro lah itu nanti ini harapan kami juga sinergis dengan sentra-sentra ekonomi yang jadi kalau ke Wonosari itu orang mong neng alon-alon saja itu. Tapi ya memang terkenalnya ya itu loh, nanti kalau beli bakmi ya dapat batik, kemudian ada telling story-nya Ki Demang Wonopamiro itu sinten. Nah ini yang mengapa kok masyarakat Piyaman kemudian menciptakan batik. Karena apa? Banyak loh batik dari kelurahan-kelurahan sekitar Piyaman itu. Dan semua juga pengen dikenal. Semua pengen dapat support dari dinas, apakah dinas kabupaten atau provinsi. Nah, kalau batik yang dikenang, yang dikembangkan ini tidak punya ciri khas kekhususan, tidak punya branding tersendiri yang lokal, tapi membuat orang kemudian teringat, itu kan. Oh, lek Wonopawiro ya, wih Piyaman. Patung di depan ini patungnya Ki Demang ya Mbak Lurah. Lah itu nanti ini yang membuat label Ki Demang Wonopamiro itu mestinya bisa dilekatkan. Jadi seumpama nanti Mbah Lurah berkeinginan agar Piyaman tahun depan bisa menjadi kelurahan trainer ya coba kita upayakan Mbah Lurah hari ini memang kami memang pengen melihat bersama Pak Kadis sekalian apakah Piyaman memang punya potensi unggulan dan ternyata benar. Ternyata memang Pak Mbah Lurah bisa menunjukkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Piyaman termasuk sepatu-sepatunya ini yang harapannya nanti dibantu pemasarannya. Itu pemasaran digital atau pemasaran lokal. Kalau pemasaran digital kan bisa dapat dari Sibakul ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ketika nanti sudah daftar di Sibakul bisa ikut market hub Sibakul. Jadi kalau ngirim ke manapun itu bebas ongkos kirim. Di sini kan ada itu toh ojol yang ijo-ijo kan. Alhamdulillah itu kan. Kalau di Rodo Jogja lantai 3 itu rodok berat ya Pak ya. Itu kan Jogja lantai 3 itu sing rada dhuwur-dhuwur meneh itu kan
nggak sampai sana karena sok kesasar. Gunungnya oke tuh Gunung Sewu gitu, kudu Gunung Limo, Gunung 6 mampirnya nang gunung lain ini yang menjadi problem pengembangan di Jogja lantai 3 itu. Dan ibu-ibu ketika nanti dapat fasilitas bebas ongkos kirim dari Pemda, karena kami kan ada free ongkir ketika ibu-ibu lolos kurasi market hub Sibakul. Ini benar-benar dimanfaatkan. Ini bisa ngirim produk ke seluruh wilayah DIY. Katakanlah, tapi ya itu, gue dipeseni bakmi dikirim neng Rongkop, itu tekan Rongkop buatan manggilan ini. Problemnya ini yang kayak sinyale pesenin neng Rongkop tibane neng Praci lah, ini kan menjadi PR nanti. Nah ini menjadi kemudian minimal nanti kebetulan kerjasama kami kan tidak hanya dengan ojol yang hijau-hijau, tapi juga dengan kantor pos. Jadi kayak nanti ada sepatu di branding, sayang sepatunya kok nggak ada yang ukuran 46 ya, kaki saya itu besar makanya itu. Lek ono 46 tak tuku ini langsung ini. Iya, itu. Jadi lain kali kalau, wah aku kok ono ukuran 46 ya wis tangguh nanti buat branding biar saya akan bangga memakai produk-produk lokal. Produk Piyaman. Nah ini menjadi sebuah ketika produk-produk lokal itu dipakai oleh tokoh-tokoh publik, itu nanti akan menunjukkan produk Bapak Ibu ini naik kelas. Jadi ada banyak strategi untuk bagaimana mengembangkan produk-produk Bapak Ibu semua ini menjadi lebih naik kelas melalui Sibakul. Jadi salah satunya kemudian melalui promosi digital, melalui pemasaran online atau pemasaran konvensional, pameran-pameran Mbah Lurah, nanti jangan khawatir kalau memang dengan adanya desa ini, yang penting sumbut Mbah Lurah nanti. Pesertanya ikut dan skema pendampingan kami itu kita lakukan selama 6 bulan Mbah Lurah nanti. 3 tahun, kok 6 bulan, 3 tahun, dan harapannya nanti kalau memang kelurahan Piyaman jadi trainer, pesertanya ampun gantos-gantos. Gitu, tetap itu, produknya fokus, dan harapan kami tidak menyasar produk-produk yang sudah settle, yang sudah berkembang, yang sudah punya pasar jelas. Kita settle produk-produk yang kemungkinan itu masih baru dan bisa menumbuhkan ekonomi baru yang harapannya tumbuh sinergis dengan pengembangan yang sudah ada di Kelurahan Piyaman dan kawasan Wonosari sebagai sentra ekonomi yang sudah tumbuh di Kabupaten Gunung Kidul. Saya kira ngaten Mbak Marta. Boleh dong apresiasi buat Pak Wisnu. Jadi kan sekarang makin optimis kalau lagi sedang berusaha tadi yang Desa Prima ya ibu-ibu ya. Iya. Yang kok kemarin kok takut, berani, takut lagi, berani. Nah ini berarti kan jelasnya ada dukungan dari pemerintah. Yang paling menarik bakmi bonus sepatu itu perlu dipikirkan ini. Ini kayaknya menarik. Ibu-ibu kok langsung nih, Neng gitu. bener ya. Ketoknya langsung terkenal ya. Lo kalau bakmi tadi harganya 500.000 ya maksudnya. Yang masuk, yang penting kan hitung-hitungannya jelas, tidak rugi dan payu. Wah. Ya. Ini Bu Devi ya. Ada ukuran 46 enggak Bu? Oh langsung enggak ada. Ini ada Bu, ini kan ukurnya 38, nanti bonus lengo mambu, nanti dikom gitu kan. Terus membesar sendiri. Oh. Makatan nggih Pak Wisnu nanti boleh di. Nah, sekarang kita ke Mas kejepit pager. Oh iya. Mas Pager. Mas Moyo. Mas Moyo ya. Mas Moyo. Mas Moyo. Apa? Men ngomong dhewe. Iso omong dhewe. Oh, sama deh. Iki radionya rusak berarti radio hidup kayak ngomong dhewe. Mas kasih masukan-masukan nih. Tapi sangat out of the box gitu tadi. Ya iya. Bakmi bonus sepatu itu. Bonus kurungan, bonus yang penting payu dagangannya. Iya, itu memang salah satu bagaimana kita nyeritake ya, mengkomunikasikan dagangan kita kepada masyarakat umum. Kalau tadi Pak Wisnu ngendika tentang transformasi digital. Wah, ini keuntungan juga untuk Bapak Ibu sekalian saat ini buka usaha, sudah ada internet. Kalau tadi Mas Aat, Mbak Marta tentang iklan di radio, itu kan ada anggaran yang harus disisihkan untuk belanja ngenalke dagangan kita ke masyarakat luas, ke target pasar. Tapi sekarang karena ada internet, itu biayanya tidak gratis tapi relatif bisa ditekan.
Jadi ada tukon pulsa itu tetap ada untuk kuota internet. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memulai nyeritake dagangan kita atau mengkomunikasikan dagangan kita kepada masyarakat luas. Kita mulai dari yang paling sederhana, ini karena Pumpung difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY. Nanti kan ada yang namanya foto produk. Nah, foto produk itu bisa diposting di sosial media, tapi ditambahi caption. Caption itu basa Jawanya keterangan foto. Jadi ada keterangan fotonya. Tapi bagaimana kita membuat keterangan foto yang sederhana, tapi langsung bisa dimengerti oleh target pasar. Saya itu sering buka-buka story WA teman saya pada posting sesuatu. Belum lama juga ada pernah yang posting tulisan tok nggak ada fotonya. Yang tersisa tinggal kepala. Wah, ini apa ya adek medeni ya. Hari berikutnya dia posting lagi. Paha dan tepong masih ada. Oh, bakul, ternyata bakul apa ibu-ibu? Ayam potong. Tapi itu cuma tulisan tok. Itu tidak salah. Karena dia menganggap bahwa teman-temannya itu udah tahu bahwa dia dodolan pitik potong. Jadi sekedar menginformasikan. Tapi kalau tadi Pak, siapa tadi yang pernah posting di Facebook foto dagangannya tapi Pak Yanto. Nah, itu bisa dikasih keterangan. Bagaimana membuat keterangan di foto produk yang nanti akan kita peroleh bersama? Itu idealnya kita bagi 4. Yang perlu dipahami adalah kita menyampaikan satu pesan saja, biar target pasar kita tidak bingung. Satu pesan kita sudah dapat, kemudian ada judul. Judul itu pilih yang unik, menarik. Kemudian yang kedua, kita kasih masalah. Kemudian yang ketiga, kita bikin sebuah solusi. Solusinya itu ya produk kita yang akan kita tawarkan. Kemudian yang keempat, ajakan. Nah, itu sudah merupakan satu rangkaian kalimat yang kerangkanya bisa dikatakan memberi keterangan yang relatif komplit. Contohnya ya, misalnya di sini ada sebuah produk kunir asem, jamu kunir asem. Kita mencari satu pesan dari kunir asem itu yang bermanfaat untuk calon pasar kita. Misalnya, kunir asem itu bermanfaat untuk meredakan asam lambung. Betul ya? Kita bikin judul, pikiran panik, asam lambung naik. Wah, bisa dikasih keterangan. Apa meneh nek tanggal tua itu. Misalnya. Kemudian berikutnya kalimatnya ada masalah. Stres, banyak pikiran, bisa mengakibatkan asam lambung naik, mengakibatkan perut perih, nyeri, tidak nyaman, mengganggu aktivitas kita. Itu masalahnya. Kemudian kita tambahi bawahnya solusinya. Untuk itu, segera minum jamu kunir asem Sri Kandi yang bisa meredakan gejala asam lambung naik. Di samping itu, tetaplah makan secara teratur dan berpikiran positif. Aman dikonsumsi setiap hari. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ajakannya. Untuk mendapatkan produk kunir asem Sri Kandi, bisa menghubungi nomor WA sekian dengan ibu siapa. Untuk pembelian 5 botol hari ini gratis ongkos kirim di seputar Wonosari. Harganya Rp5.000. Nah, itu contohnya. Jadi satu pesan kita melihat dari sisi manfaat target pasar kita. Mungkin kurang lebihnya seperti itu garis besarnya, gampangannya. Jadi tidak ada jaminan itu membuat laris, tapi setidaknya kita punya kerangka berpikir yang cukup sederhana untuk ngeplot apa yang kita mau sampaikan. Dan itu bisa dilakukan secara, ya ini yang paling angel ini. Sepele tapi kadang abot. Konsistensi. Kita mengenalkan di sosial media itu butuh yang namanya konsistensi. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk kita menghadapi dunia internet dan setiap orang, semua orang sudah membawa handphone yang terkoneksi dengan kita serta dagangan kita masing-masing. Mungkin itu kurang lebihnya. Iki ibu-ibu tak delok ekspresine delok Mas Moyo. Seneng ya? Oh. Terus bar kuwi engko sesuke wis lali.
Jangan khawatir, ini ada rekamannya di YouTube. Nanti bisa Iya. subscribe Anu ya. channel YouTube-nya Dinas Koperasi. Ternyata kelihatan pinter ya Mas Moyo. Baru tahu. Tepuk tangan dong. Baru tahu ya. Tapi kok nggak pernah diajak Bu Emi ya? Ya Pak Martono. Kok aku Ini kamu bikin proposal. ora, aku terus bae lek dijak. Tapi bagus. Iya. Lumayan hari ini Mas Moyo. Jadi Keren. ini kan tipsnya Makasih, Mas. sederhana ya. Jadi besok kalau upload foto itu Ya, jadi bukan ada- tanpa konsep. Kalau zaman sekolah dulu kerangka karangan, jadi Iya. ada judulnya, ada masalahnya apa, terus apa ya? Solusi. solusi, terus kisar jadi solusi ya. Iya. Call to Ajakan. action. Call to action. Ya. Gaya toh? Ngejak tuku, pokoknya intinya seperti itu. Jadi judulnya ono masalah apa? Jadi cari masalah, terus Masalahnya akeh Mas aku Mas. masalah keluarga, Oh, masalah iya. ekonomi, terus solusi. Nah, solusi ini terus ajaan. Itu diulang-ulang terus, konsisten, continue. Nanti pokoknya produknya akan semakin terkenal. Nek ra lali ya Mas. Iya, pokoknya nanti langsung ikut Sibakul karena di Sibakul banyak sekali informasi, pelatihan. Pelatihan. Bener. Nah foto ini sudah ada Ale nih, ketawa-ketawa loh ini Ini, anaknya loh. Mas Ale. Mas Ale nanti yang foto ya. Nanti Silakan. kalau yang tulisan panggil Mas Moyo. Mas Moyo. Sidane sing gawe dudu aku. Udah aku. Pokoknya Mas Gawe Moyo terus. ke ya. Oke, kita apresiasi untuk seluruh narasumber kita ibu-ibu dan bapak. Matur nuwun Pak Wisnu, Pak Tono dan juga Pak Lurah. Mas Moyo ora yo? Yo ora Kan apa-apa lah. sak payah oke mau. Gue nek dicatat Bu Emi sesuk dicatat. Oh ya, Mas Moyo, iya. Terima kasih, Mas Moyo. Mana sekali lagi tepuk tangannya. Dan yang paling penting lagi adalah tepuk tangan semangat untuk ibu-ibu sendiri dan bapak-bapak. Biar terus semangat ora lalen Iya. ya atau ora malesan. Sesuk tetap semangat, sesuk meneh semangat meneh sampai besok Pak Wisnu datang ke sini lagi mendampingi. Sudah semuanya Sibakul. Mendampingi 3 tahun ya Pak. Desapreneur. Pokoknya 3 tahun harus ikut, bukan harus, karena memang itu harus dijalani bareng-bareng bersama seluruh warga dan juga pemerintah Kalurahan. Iya, karena sudah jadi desapreneur Iya. semakin maju. Iya. Besok kita kesini sudah rest areanya udah penuh Betul, ya. tambah Wisatawan. banyak produknya. Amin. Dan amin tuh kita didoain apa enggak toh? Didoain doanya kita. Oh doanya kita buat rest area. Iya. Terus ibu-ibu doain kita nggak? Iya dong, harus Oh dong. iya dong. Kita balik ke sini lagi dong tahun Iya, depan besok. ya. Oke, kita berdua pamit dan terus semangat. Yang penting setelah ini langsung daftar Sibakul. Oke. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung dana keistimewaan. Kita akan terus menyemangati seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kita yel-yel biar tambah semangat lagi. UMKM Naik naiklah kelas Jogja istimewa.